Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Puji Setianingsih. Ini video yang pertama. Video ini bernama Jagongan Air Limbah. Sebetulnya dengan video ini saya berharap kita bisa jagongan sambil berdiskusi dengan santai, saling asuh mengenai instalasi pengolahan air limbah, baik tentang desain proses, pengoperasian, pemeliharaan, maupun troubleshooting di lapangan. Sebagai tema diskusi dalam video pertama ini adalah pengantar desain instalasi pengolahan air limbah. Seperti kita ketahui bahwa sumber air limbah ada beberapa macam, yaitu air limbah domestik, air limbah industri, infiltrasi atau inflow, kemudian air hujan. Untuk infiltrasi dan air hujan akan berpengaruh terhadap debit licit atau lindi dari TPA sampah. Sedangkan klasifikasi proses pengolahan air limbah adalah proses fisika, proses kimia, dan proses biologi. Untuk unit proses pengolahan dikelompokkan menjadi primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, dan advanced treatment. Selanjutnya adalah hal-hal yang diperlukan untuk mendesain instalasi pengolahan air limbah, yaitu pertama, debit. Debit dapat ditentukan dengan pendekatan perhitungan dengan mengacu pada beberapa standar atau ketentuan yang berlaku. Dasar perhitungan debit yaitu area pelayanan, ini untuk air limbah domestik dan lumpur tinja, kemudian jumlah jiwa yang akan dilayani, ini juga untuk air limbah domestik dan lumpur tinja, kemudian jenis tanah, iklim, luas sel sampah, komposisi sampah, ini untuk licit TPA, dan tergantung juga pada metode perhitungan debit licit yang digunakan. Selanjutnya, proses produksi, ini untuk air limbah industri. Hal kedua adalah karakteristik air limbah. Karakteristik air limbah dapat ditentukan dari hasil analisa laboratorium dari sampling primer atau dari analisa air limbah influen yang setara atau dari acuan yang berlaku atau dari data-data yang sebelumnya yang tentunya yang setara. Menurut pendapat saya, analisa karakteristik air limbah sebaiknya tidak terbatas pada parameter yang menjadi standar FW-nya saja, tapi juga parameter yang mendukung desain optimum proses. Sebagai contoh misalnya, untuk proses biologi activated sludge dapat ditambahkan analisa fosfor, meskipun misalnya parameter fosfor tidak ada di dalam standar FW-nya. Analisa fosfor penting untuk dilakukan, nantinya akan digunakan untuk perhitungan rasio CNP yang selanjutnya dapat digunakan untuk perhitungan kebutuhan nutrien. Selain itu, analisa total dissolved solid atau TDS juga penting dilakukan, terutama untuk daerah yang payung atau daerah pantai atau daerah yang air bakunya mengandung TDS tinggi. Kalau untuk industri adalah industri yang dimungkinkan air limbahnya mengandung TDS tinggi. Hal ini diperlukan untuk menentukan spesifikasi material peralatan yang akan digunakan. Seperti kita tahu bahwa kandungan TDS tinggi atau boleh dikatakan
kadar garam tinggi akan lebih korosif dibandingkan yang mengandung kadar garam normal atau rendah. Selain itu juga, kadar garam tinggi akan mempengaruhi kekuatan inti sel bakteri pada proses biologi. Sehingga hal ini akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memproyeksikan lama waktu dari seeding dan aklimatisasi bakteri. Hal ketiga adalah standar effluent yang akan dicapai. Berikut adalah standar effluent untuk dibuang ke badan air, yaitu untuk instalasi pengolahan air limbah domestik dan instalasi pengolahan lumpur tinja. Standarnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Untuk instalasi pengolahan lindi atau IPL, standarnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang baku mutu lindi bagi usaha dan atau kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Untuk kawasan industri, standarnya adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri. Dan untuk industri, standarnya adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Hal keempat adalah penentuan teknologi pengolahan atau konfigurasi proses pengolahan. Penentuan teknologi pengolahan tergantung dari beberapa faktor, yaitu luas lahan, kemudian biaya konstruksi yang tersedia, kemudian biaya operasional dan maintenance atau OM yang tersedia, kemudian peruntukan tertentu dari effluent, misalnya direncanakan untuk recycling. Sebagai contoh misalnya, dalam suatu industri, effluent IPAL-nya direncanakan akan diperuntukkan untuk make up water boiler. Maka, proses biologinya pada IPAL dipilih menggunakan unit membran bioreaktor atau MBR, bukan unit extended aeration. Hal ini dengan pertimbangan karena outlet dari MBR akan menghasilkan total suspended solid atau TSS yang sudah sangat rendah, sehingga nantinya akan meringankan proses pretreatment dalam sistem recyclingnya. Nah, selanjutnya adalah kesiapan SDM pengelola. Sebetulnya untuk kesiapan SDM pengelola bisa menyesuaikan dan disiapkan dengan adanya pelatihan, training, dan sebagainya. Sebagai catatan, bahwa desain instalasi pengolahan air limbah juga harus memperhitungkan safety atau keamanan, kemudahan operasional, dan kemudahan maintenance atau pemeliharaan. Sebagai contoh, misalnya untuk safety atau keamanan, untuk unit atau bak yang terbuka dengan kedalaman 2 meter atau lebih, itu didesain dilengkapi dengan pagar keliling. Kemudian sebagai contoh untuk kemudahan operasional, misalnya untuk unit kolam aerasi sebaiknya dilengkapi dengan jembatan. Sebagai sarana untuk operasional, misalnya mengukur DO di beberapa titik secara rutin,
dan juga sarana untuk pengambilan sampel MLSS. Selain itu, pemeliharaan unit dapat dilakukan juga melalui akses jembatan tersebut, misalnya membersihkan sampah atau kotoran yang mengapung, dan sebagainya. Sebagai ringkasan diskusi di atas, maka dapat kita rangkum bahwa untuk mendesain suatu instalasi pengolahan air limbah diperlukan 1. Debit air limbah, kedua adalah karakteristik air limbah, ketiga adalah standar efluen yang akan dicapai, kemudian keempat adalah penentuan teknologi pengolahan atau konfigurasi proses. Dan desain instalasi pengolahan air limbah juga harus memperhitungkan kemudahan operasional, kemudahan maintenance, dan safety atau keamanan. Demikian diskusi kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam sehat selalu dan terima kasih.